Firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua. Doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon belas kasihan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku sudah sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, supaya aku memuji namamu. Orang-orang benar akan mengerumuni aku, karena Engkau berbuat baik kepadaku. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini di dalam hati, mengertinya, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 142 ini adalah doa dari keterasingan, dan Allah sebagai satu-satunya perlindungan orang benar. Mazmur 140 dia diberikan keterangan sebagai maskil Daud ketika ia berada di dalam gua. Kemungkinan besar dalam konteks pelariannya dari Saul. Kalau kita membandingkannya dari 1 Samuel 22 ayat 24, dan secara biblika Mazmur ini mencerminkan doa reflektif yang lahir dari keterasingan, ketidakberdayaan, dan krisis eksistensial. Doa tidak hanya menjadi seruan minta tolong, tetapi sarana pengakuan iman di tengah kesendirian ekstrim. Pada bagian ini, mari kita lihat struktur dari Mazmur ini yang menunjukkan peralihan dari keluhan ayat 2 sampai 4a, pengakuan keterasingan ayat 4b sampai 5, hingga pengharapan kepada Tuhan ayat 6 sampai 8. Secara eksegetis, alur ini atau struktur ini menegaskan bahwa ratapan Alkitabiah tidak berakhir pada keputusasaan, melainkan bergerak menuju kepercayaan kepada Allah sebagai sumber hidup. Kita seringkali mengeluh dan berhenti di keluhan kita, bergumul dan berhenti di pergumulan kita. Kita tidak melangkah lebih jauh, yaitu berpengharapan kepada Tuhan yang memperhatikan dan peduli kepada hidup kita. Ini hal yang prinsip di dalam kehidupan kita. Adapun masalah dalam kehidupan kita, adapun kesulitan-kesulitan dan perjuangan iman dalam hidup kita, kita tidak berhenti pada masalah, pada kesulitan dan pergumulan hidup kita. Kita melangkah maju dan mengarahkan diri kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Pada ayat 2 dan 3 menekankan intensitas doa Daud. Daud berseru dengan suara nyaring dan mencurahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Bahasa ini menunjukkan bahwa doa Alkitabiah tidak menuntut ketenangan emosional yang artifisial, melainkan kejujuran total di hadapan Allah. Tentunya secara teologis, Allah digambarkan sebagai pribadi yang bersedia menerima ratapan manusia yang rapuh. Kita berdoa tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu. Kalau menangis, ya menangislah dalam doa. Kalau senang, ya bersenanglah di dalam doa. Kalau berada dalam kondisi gelisah dan meminta pengharapan, mintalah kepada Tuhan dengan teriakan. Tetapi tentunya penuh dengan kesadaran dan pengendalian diri, supaya tetap fokus berdoa, berbicara kepada Tuhan yang kudus, yang suci, yang mulia. Pada bagian ini, Matthew Henry menafsirkan bagian ini sebagai undangan untuk membawa seluruh beban hidup kepada Allah tanpa menyembunyikan apapun. Ini seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus pada Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Daud tidak mengeluh kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.
sehingga ratapan tidak berubah menjadi kepahitan, melainkan menjadi doa pembentuk iman. Ya, tentu ini hal yang paling krusial, karena kalau kita berdoa karena pergumulan kita, seringkali kita melampiaskan marah kita, emosi kita kepada Tuhan, tetapi kalimat dan kata-kata yang kita keluarkan itu sebenarnya ditujukan kepada manusia. Ini tentu tidak boleh terjadi dalam doa-doa kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah dan kita sampaikan doa-doa kita adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mencipta kita, menebus kita, memelihara hidup kita. Pada ayat keempat, dinyatakan krisis yang mendalam. Roh Daud menjadi lesu, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Secara eksegetis, perasa tidak ada seorang pun yang peduli mencerminkan keterasingan sosial dan keterasingan emosional yang total. Pemazmur, Raja Daud, merasa terputus dari jaringan relasi manusia yang seharusnya memberi perlindungan. Pada bagian ini, Yohanes Calvin melihat sebagai pengakuan jujur akan kerapuan manusia. Daud sengaja menegaskan kesendiriannya agar jelas bahwa kerapuannya tidak bersandar pada manusia, melainkan semata-mata pada Allah. Ini adalah bentuk iman yang dimurnikan melalui penderitaan. Ya, kita tidak berhenti sekali lagi kepada kesulitan kita. Dan kita dalam kesendirian pun selalu berharap Tuhan beserta kita dan Tuhan hadir dalam persoalan hidup kita. Pada ayat 5, memperlihatkan pengakuan iman yang tajam. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Tentunya pengertian ini bahwa Allah bukan hanya penolong sementara, tetapi warisan eksistensial pemazmur. Bagianku itu kata yang penting perlu digemahkan di dalam pemikiran Perjanjian Lama tentang Allah sebagai milik utama umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini perlu kita pahami dengan baik. Mengapa demikian? Karena pengakuan iman yang menunjuk kepada Allah perlindunganku itu bukan saat kita susah senang saja, tapi seluruh kehidupan kita secara total. Kita harus mengakui keberadaan Dia, dan itu memang tidak bisa dipungkiri karena memang Dia Allah yang hadir dan menjalankan makna dalam kehidupan kita dengan penuh kuasa. Pada bagian ayat kelima ini, Herman Ridderbos memahaminya tentang Allah adalah satu-satunya sumber identitas dan keamanan umatnya. Ketika struktur sosial runtuh, relasi perjanjian dengan Allah menjadi fondasi keberadaan manusia beriman. Ya, tentunya dalam konteks kita seringkali ada konflik, ada perpecahan, perpisahan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Itu karena Tuhan adalah dasar yang teguh yang menjadi sandaran, fondasi bagi keberadaan kita. Ayat ke-6 kembali pada ratapan dengan permohonan agar Tuhan memperhatikan jeritan pemazmur, karena ia berada sangat lemah. Secara eksegetis, kelemahan di sini bukan hanya fisik, tetapi juga politis dan sosial. Daud berada dalam posisi tanpa kuasa, terancam, dan terpinggirkan. Ini juga bisa terjadi pada hidup kita, apalagi kalau kita di dalam suatu konteks di negeri yang mayoritas non-Kristen, yang belum percaya kepada Kristus, yang punya kekuatan. Kita juga merasa terancam karena di tengah-tengah begitu desakan mayoritas. Namun, di tengah kondisi seperti itu, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ayat ke-7 mengandung permohonan pembebasan dari pengejar, disertai alasan teologis sebab mereka terlalu kuat bagiku. Pemazmur mengakui ketimpangan kekuatan sehingga pembebasan hanya melalui intervensi ilahi, menegaskan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus sadar bahwa musuh kita, entah setan, entah orang-orang jahat, itu memang kuat. Mereka memang punya kekuasaan. Namun kita harus mengandalkan Tuhan karena kita tidak punya kekuatan dan kuasa untuk melawan mereka. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 8 menggunakan metafora penjara untuk menggambarkan kondisi hidup pemazmur. Secara spiritual, penjara ini bukan hanya ruang fisik, tetapi pengalaman, keterikatan, ketakutan, dan keterbatasan. Doa menjadi jalan keluar dari penjara eksistensial tersebut. Kalau kita berdoa meminta permohonan belas kasihan atas keadaan kita dan juga meminta belas kasihan supaya Tuhan tuntun dan tetap menjalani kehendak Tuhan, itu doa yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Pada bagian akhir, di ayat 8, mengarahkan doa kepada masa depan, bersifat eskatologis. Pemazmur dapat memuji nama Tuhan bersama dengan orang-orang benar. Pembebasan pribadi selalu diarahkan kepada pemulihan komunitas iman dan kesaksian publik tentang kesetiaan Allah.
Pada bagian ini, tujuan utama pembebasan bukanlah kenyamanan pribadi, melainkan kemuliaan Allah dan penguatan umatnya. Orang benar akan mengelilingi pemazmur, bukan untuk memuliakan manusia, tetapi untuk merayakan perbuatan Allah. Janji pujian di akhir Mazmur mencerminkan iman yang aktif, bukan pasif. Bahkan sebelum pembebasan terjadi, Daud telah mengantisipasi karya Allah dan mempersiapkan respon syukurnya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, setelah kita mempelajari, membaca, kita tahu bahwa Mazmur 142 ini membentuk kerangka pemikiran tentang penderitaan yang matang, ratapan yang jujur, pengakuan keterbatasan manusia, dan pengharapan yang berakar pada Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan. Spiritualitas yang lahir bukanlah eskapisme, melainkan iman yang bertahan dalam keterasingan. Saya menawarkan 3 implementasi atau penerapan dari Mazmur 142 ini. Pertama, tentunya di dalam konteks kita berbicara kuat kepada mereka yang mengalami keterpinggiran, minoritas agama, kelompok rentan, korban ketidakadilan struktural, dan individu yang merasa tidak didengar, maka Mazmur ini menegaskan doa orang yang terasing tidak pernah diabaikan oleh Allah. Mari kita tetap berdoa dalam segala situasi apapun, jangan andalkan diri sendiri. Implikasi yang kedua, kita sebagai orang Kristen tentu menantang komunitas orang Kristen ini untuk menjadi ruang aman bagi ratapan dan kejujuran. Kita dipanggil bukan hanya merayakan keberhasilan, tetapi juga menemani umat yang berada dalam gua kehidupan, kesepian, ketakutan, dan ketidakpastian. Di sini memang sering terjadi kalau kita punya persoalan hidup, kita seringkali dipinggirkan. Tidak ada teman, tidak ada kawan, jarang dan sangat sedikit sekali di antara orang Kristen pun yang mau membuka diri untuk menerima, untuk berkawan, berteman dengan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang ada adalah mencibir dan merendahkan. Seringkali yang ditawarkan hanya keberhasilan, tepuk tangan karena keberhasilan, tapi menerima orang lain dalam ruang kesepian mereka, ketakutan mereka, dan ketidakpastian, itu menjadi sesuatu perjuangan iman. Ini implementasinya, saudara. Jadi bagaimana kita peka melihat orang lain yang sedang mengalami kesepian, ketakutan, dan ketidakpastian. Dan kita mau terima mereka dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Implementasi yang ketiga, Mazmur ini mendorong spiritualitas publik yang berani berharap di tengah tekanan sosial dan politik. Dengan mengakui Allah sebagai bagian dan tempat perlindungan, orang Kristen dipanggil untuk tetap setia, berdoa dengan jujur, bersaksi tentang kesetiaan Allah yang membebaskan di tengah realitas yang sulit. Jadi ini untuk menjadi pengakuan iman kita kepada publik. Demikian renungan refleksi singkat dari Mazmur 142. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.